Oke, ketemu lagi kita. Kali ini podcast saya membahas Sumitronomics ya. Ini yang lagi di gagasan yang baru disampaikan oleh Menteri Keuangan ya. Seperti biasa, pintar bersama teknologi AI menggunakan referensi banyak saya ambil dari referensi-referensi yang ada di seperti sambutan Menteri Keuangan, Kementerian Gubernur Bank Indonesia, dan informasi lainnya saya input ke ChatGPT dengan menggunakan teknologi keluarlah menganalisa terkait gagasan yaitu Sumitronomics sebagai strategi pembangunan ekonomi Indonesia 2025. Jadi seperti ini ya kita lihat di sini ya kira-kira apa gagasannya ya kalau kita melihat ini eh, ada tiga pilar, tiga mesin pertumbuhan, key performance index, roadmap, dan implikasi ke pasar ya tentu. Ya ini yang saya lakukan ya. Jadi apakah ini Sumitronomics ini gagasan ini sebagai homage atau sebagai homage atau ya sebagai bentuk penghargaan atau ya memang betul-betul punya relasi korelasi ya. Ya itu yang kita lihat dengan memang gagasan kita tahu orang tua dari Pak Presiden ini juga seorang ahli ekonom yang cukup terkenal pada masanya ya. Nah, sekarang dengan adanya gagasan dari Menteri Purbaya ini yang menyampaikan Sumitronomics ini yang digunakan sebagai strategi pembangunan ekonomi Indonesia 2025 ke depan itu apakah ini sebagai bentuk penghormatan dan memang betul-betul punya keterkaitan. Nah, itu yang akan kita lihat dan pandangannya ke depan bagaimana. Jadi kita lebih mengenal bahwa orang tua Bapak Presiden ini memang seorang ekonom dan kita lihat sejauh mana gagasan Sumitronomics ini terhadap tiga pilar, tiga mesin pertumbuhan, key performance index, roadmap-nya dan implikasi pasar. Oke, kita masuk saja yang pertama ya. Definisi dan asal-usul. Jadi, Sumitronomics ini adalah branding strategi pembangunan ekonomi di mana di dalamnya ada growth tinggi, pertumbuhan yang tinggi, pemerataan manfaat, dan stabilitas ketahanan. Jadi kita lihat tiga ya, tiga apa branding strategi ya dari Sumitronomics yang baru saja disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan ya. Jadi branding strategi terkait pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan yang tinggi, pemerataan manfaat, stabilitas, dan ketahanan. Kemudian homage kepada Prof. Sumitro Jojo Hadi Kusumo sebagai ekonom dan mantan Menteri Keuangan. Nah ini sebagai bentuk penghargaan kepada Prof. Sumitro Jojo Hadi Kusumo. Jadi seorang ekonom dan mantan Menteri Keuangan sekaligus ayahanda terkasih dari Bapak Presiden kita Bapak Prabowo. Dan ini juga dia difungsikan sebagai kerangka atau narasi kebijakan lintas kementerian. Jadi bukan regulasi yang berdiri sendiri. Jadi dia ini gagasan Sumitronomics ini dengan branding strategi pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat, stabilitas ketahanan, dan bentuk homage kepada Prof. Sumitro Jojo Hati Kusumo sebagai ekonom dan mantan Menteri Keuangan dan juga sebagai ayah anda terkasih dari Bapak Presiden. Kemudian yang ketiga itu berfungsi sebagai kerangka narasi kebijakan lintas kementerian. Jadi bukan berdiri sendiri. Oke, itu definisi dan asal-usul Sumitronomics ya. Nah, tiga pilar Sumitronomics yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu yang diharapkan terjadi. Kemudian kedua, pemerataan manfaat pembangunan dan inklusi ya. Ini tiga pilar Sumitronomics ya, pemerataan manfaat pembangunan dan inklusi. Ketiga itu ketahanan atau stabilitas ekonomi nasional. Jadi fiskal moneter sektor keuangan ini jadi terjadi ketahanan dan durability dan stability-nya ya ekonomi nasional. Jadi di fiskal moneter itu dan sektor keuangan. Itu tiga pilar Sumitronomics. Nah, tiga mesin pertumbuhan itu harus selaras ya. Tiga mesin pertumbuhan ini harus selaras. Fiskal, jadi belanja produktif, di dalamnya ada infrastruktur, human capital. Kemudian reformasi pajak, efisiensi subsidi. Tiga mesin pertumbuhan ya.
Kemudian sektor keuangan, di sektor keuangan, jadi fiskal tadi itu, sektor keuangan, pendalaman, pembiayaan, biaya modal turun, akses UMKM, KUR, dan pasar modal. Jadi ini tiga mesin pertumbuhannya, itu harus selaras. Ini itu yang harus dijaga ya. Kemudian iklim investasi, yaitu iklim investasi, yaitu deregulasi, perizinan cepat, kepastian hukum, insentif investasi, dan kemitraan FDI domestik. Jadi ini tiga mesin pertumbuhan yang harus selaras. Fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Nah sekarang jadi peta kebijakan dan instrumen. Seperti contoh, jadi fiskal, contoh ya ini. Dari peta kebijakan dan instrumen dari tiga mesin dan tiga pilar ya. Fiskal, proyek strategi seperti IKN, konektivitas. Program peningkatan skill, insentif pajak, investasi terarah. Itu fiskal. Kemudian moneter dan makro prudensial. Jadi BI rate dan operasi moneter, SRBRI, strap term deposit, stabilisasi nilai tukar, dan DNDF ya. Ini yang moneter. Kemudian sektor keuangan, KUR dan UMKM itu pembiayaan hijau dan infrastruktur. Jadi seperti SBM, KPBU, literasi dan inklusi. Ini peta kebijakan dan instrumen yang contoh dari fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Nah, selanjutnya selaras vs berbeda dengan gagasan Prof. Sumitro. Jadi ini ada yang selaras dan jadi sebenarnya ini konsep Sumitronomics ini ada yang selaras juga, ada yang berbeda ya karena beda masa ya. Beda masa waktu uh, Bapak Menteri Keuangan Sumitro pada masanya itu tentu kondisinya tidak seperti saat ini. Nah, apa yang selaras dan apa yang berbeda? Yang selaras itu adalah Prof. Sumitro itu dia fokus pada growth ya, pemerataan dan stabilitas itu selaras dengan konsep ekonomi dari Prof. Sumitro. Yang kedua, peran negara siapkan aturan dan infrastruktur. Ini itu terhadap swasta dan atau FDI jadi motor ya itu. Kemudian penguatan kapabilitas industri domestik. Ini yang selaras dengan gagasan Prof. Sumitro. Nah, yang berbeda di modernisasi alat. Jadi ya karena ya kondisi kan sekarang sudah berbeda dengan zaman saat Prof. Sumitro Menteri Keuangan. Pertama yang berbeda itu lebih outward looking dan pro ekspor. Jadi bukan proteksi lisensi di seperti zaman 1950-an ya. Itu. Nah, sekarang kemudian berbeda lainnya itu karena adanya modernisasi alat, kerangka makro modern, inflation targeting, pasar SBN, DMDF itu transparansi fiskal. Kemudian tema baru yaitu seperti digitalisasi, ekonomi hijau, inklusi keuangan itu yang mungkin di zaman saat itu tidak ada. Jadi sebenarnya yang selaras itu jadi itu tidak hanya jadi kalau boleh dikatakan apa ini gagasan apa ini Sumitronomics ini dia ada selaras ya walaupun tentu karena berbeda apa dengan adanya modernisasi alat ya tentu itu perbedaan di situ. Tapi tidak hanya bentuk jadi Sumitronomics ini tidak hanya bentuk sebagai homage atau sebagai penghargaan kepada mantan Menteri Keuangan kita dan sekaligus sebagai ayahanda dari Presiden kita Bapak Prabowo itu tidak cukup sampai di situ, tapi karena memang ada keselarasan dari gagasan Prof. Sumitro dengan apa yang sekarang lagi dikembangkan oleh Presiden yang baru lewat Menteri Keuangan dan Bank Indonesia ya. Jadi seluruh perangkat-perangkat aparat negara sedang berfokus ke seperti yang tiga pilar dan tiga mesin tadi pertumbuhan ya dari fiskal, moneter, dan keuangan itu yang harus diselaraskan dan memang selaras dengan apa gagasan dari Prof. Sumitro seperti yang sudah disampaikan ini. Nah, key performance index keberhasilan 2025 sampai 2027, jadi contoh indikator pantau yang harus dipantau yaitu PDB-nya harus lebih besar 6%. Jadi arah 7 sampai 8% multi tahun ya. Nah, sementara inflasi itu 2,5% atau plus minus 1% dan rupiah stabil. Itu key performance index dari upaya yang dilakukan atau strategi yang dilakukan dengan tiga pilar dan tiga mesin ini ya. Jadi dia kontrolnya di mana? Jadi PDB ini harus
PDB lebih besar dari 6, dari 7 sampai 8 multi tahun. Kemudian inflasi itu dijaga itu 2,5% plus minus 1% ya di angka-angka ini. Kemudian kredit 8 sampai 11% year on year ya. NPL itu terkendali, artinya jangan kredit macet ya. Kemudian KAR kuat. Ini yang dijaga ya. Kemudian jadi menjadi seperti keberhasilan ya, namanya Key Performance Index-nya. Ya, kalau jika dia jadi di tahun 2025 sampai 2027, PDB lebih besar dari 6% dan ARA naik 78%, inflasi terkendali di 2,5 plus minus 1%, kemudian kredit 8 sampai 11% year on year, NPL itu terkendali kan, NPL kita total. Perluas kur produktif ya, itu dia ya yang roadmap. Jadi ini yang mesti dipacu ya dari 3 sektor itu ya, fiskal, moneter dan keuangan ya. Nah, kemudian tahun kedua itu hilirisasi dan energi hijau, integrasi data pajak, perizinan, penguatan SDM digital. Nah, ini yang menjadi roadmap ya untuk supaya apa yang menjadi program-program di apa yang sudah disampaikan tadi di dalam konsep Sumitronomics, yaitu ada 3 pilar dan 3 mesin, itu betul-betul dengan Key Performance Index untuk kontrol keberhasilannya itu, dan yang roadmap-nya harus seperti ini sampai 2 tahun ke depan itu di-push, maka ya saya kira KPI yang Key Performance Index yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, sekarang implikasi pasar modal dan sektor pengungkit. Nah, ini juga seperti yang sudah saya pot sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya juga dengan keberhasilan ekonomi, maka di pasar saham ini juga akan ikut menjadi pengungkit dari keberhasilan dari fiskal dan moneter ya. Nah, di keuangan ya. Nah, apa di pasar modal dan sektor pengungkit itu seperti big caps ya, itu apa bank-bank big caps ini, BBCA, BBRI, BMRI dan BBN ini. Kemudian komoditas energi mineral seperti tadi Adro, PTBA, Medco, PGO, Antam, Inco, MDK dan Cuan. Ya, konsumsi staples atau retail ICBP, INDVF, Mayora, AMRT dan MAPI. Sementara infrastruktur, properti Wika, ADI, PTPP, BSDE dan PWON, SMA. Kemudian Telkom digital, telekomunikasi dan digital, Telkom, ISAT, Excel, Goto dan Buka. Oke, itu implikasinya. Risiko kunci dan mitigasi. Nah, ini yang menjadi apa yang harus dimitigasi ya. DP kunci untuk mitigasi. Sebab kita biarpun kita sudah bagus semua, kalau kita ada ancaman-ancaman tidak termitigasi, maka itu harus dilakukan. Pertama, yaitu US dollar itu kuat dan suku bunga global tinggi. Itu toh. Jadi koordinasi BI Kementerian Keuangan, intervensi falas terukur, pendalaman hedging. Jika terjadi misalnya US dollar menguat dan suku bunga global tinggi, dia naik, sekarang kan turun-turun, diprediksi juga akan turun, bagus lah. Tapi kalau andai dia terjadi seperti itu, maka harus dimitigasi. Caranya yaitu koordinasi BI dan Kementerian Keuangan, intervensi falas terukur, kemudian pendalaman hedging ya, itu yang harus dilakukan jika dia tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Kemudian eksekusi proyek lambat, yaitu dashboard monitoring kontrak berbasis kinerja dan anti fraud. Itu antara lain, jadi ada dashboard monitoring, ada kontrak berbasis kinerja, artinya dipantau, dimonitor, kemudian anti fraud. Terjadi apa-apa itu langsung plak, langsung cepat dieksekusi. Jadi proyek-proyek yang lambat itu cepat dieksekusi. Seperti ancaman-ancaman Bapak Menteri itu bagus juga mengstimulus atau memotivasi agar supaya mereka jangan main-main seperti MBG lah dan lain sebagainya. Jadi wacana BUMN yang selalu merugi itu ditarik ke Danantara yang potensinya lebih besar gitu ya. Ini ya silakan saja ya. Termasuk efisiensi di situ ada. Harga komoditas melemah. Jika harga komoditas melemah, jadi harus apa? Ya diversifikasi pasar, dorong manufaktur dan jasa modern. Jadi ini kan yang harus mitigasi. Andai komoditas tidak naik-naik ya, seperti batu bara kan sekarang lagi menurun, nikel juga kan belum naik, kan masih minus year on year. Toh yang ini kan baru komoditi. Nah, andai dia terjadi melemah, nah ini ya itu harus cepat diversifikasi pasar. Nah, pasar apa saja di luar daripada komoditas ini jika dia melemah ya.
Nah itu diversifikasi. Kita harus melakukan diversifikasi atau mencari potensi-potensi baru dan lain sebagainya. Kemudian dorong manufaktur dan jasa modern. Yaitu yang teknologi, penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Yaitu harus dicari jalan untuk mengurangi untuk memitigasi jika komoditas melemah ya, tidak naik-naik harga batu bara. Itu kan motor kita kan, nikel juga kan belum ya, malah apa ya, ya ada beberapa yang naik ya, tapi yang seperti itu belum naik atau bahkan yang sudah naik dia turun. Ini harus dimitigasi. Dan yang keempat itu kepastian regulasi. Nah ini jika tidak ada kepastian regulasi atau sering menyusahkan para investor ya tentu itu harus dipastikan konsistensi insentif cut red tape atau layanan satu pintu efektif ya dengan digital, sistem digital apa lain sebagainya itu lebih cepat. Jadi kalau kita lihat di Vietnam ya mereka hanya masuk dan negara yang urus semua sampai dia tinggal berdiri dan jalan gitu. Yaitu paling paling contoh yang paling bagus seperti di Vietnam. Nah, kita jangan sampai regulasi ini menghambat ya karena belum lagi yang partisan-partisan itu yang menghambat ya, ada banyak partisan-partisan yang ingin mencari keuntungan setiap ada investasi dan ini yang harus dimitigasi. Semua ini tergantung daripada kemauan pemerintah dan tentu ya rakyat harus membantu kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita sejahtera ya. Jadi harus ya pemerintah sudah bekerja keras, masyarakat juga harus ikut membantu. Nah, ini elevator pitch ya. Ini elevator pitch itu yang sebagai ya istilahnya poin yang paling penting yang harus dilaksanakan. Jadi Sumitronomics dari apa yang sudah saya sampaikan, saya bikin semacam elevator pitch-nya, yaitu Sumitronomics itu menyatukan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi untuk growth lebih besar 6% yang merata dan stabil. Itu elevator pitch pertama. Elevator pitch kedua itu negara fokus belanja produktif dan kepastian aturan. Artinya swasta FDI jadi motor pembiayaan dan inovasi. Itu negara fokus pada belanja produktif dan kepastian aturan. Itu elevator pitch yang kedua ya. Jadi swasta strap FDI jadi motor pembiayaan dan inovasi. Jangan mempersulit ya. Jangan bermain di aturan, apalagi yang ada para partisan-partisan dan sebagai yang mengatasnamakan apa bla 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 itu harus di cut off, tidak boleh mereka yang mengganggu ya, karena kalau enggak ya susah target-target Sumitronomics ini bisa tidak tercapai. Kemudian yang elevator pitch yang ketiga adalah keberhasilan diukur dari kredit. Jadi kalau dia kenaikan 8 sampai 11%, inflasi terkendali ya 2,5 sampai ini, NPL juga terkendali ya, tidak lebih dari 3, ya itu FDI dan ekspor manufaktur naik dan pemerataan membaik, maka ini konsep yang ada ini itu mari kita dukung bersama agar supaya ya tentu untuk kesejahteraan kita. Jadi saya juga menyampaikan ini kan untuk supaya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan konsep Sumitronomics ini selain penghargaan kepada ayahanda terkasih dari Bapak Prabowo, juga karena memang konsep Sumitro ini, Prof. Sumitro sebagai Menteri Keuangan yang lalu itu punya selaras dengan konsep menteri pemerintah sekarang dalam hal ini yang disampaikan atau yang merupakan kerjasama antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sebagai satu motor penggerak perekonomian di Indonesia. Artinya itu sebagai leader market maker ya. Ini semua yang menjadi catatan dari Sumitronomics. Semoga berhasil. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai masyarakat dan sebagai pemerhati teknologi AI, pemerhati di bidang ilmu pengetahuan dalam menganalisa konsep-konsep yang gagasan-gagasan daripada pemerintah termasuk konsep Sumitronomics ini dengan dibantu oleh teknologi AI ya ini disampaikan seperti ini ya, semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.